Kerajaan-Mu Tuhan, itu kerinduanku, tiada yang lain. Ku mau mengasihi-Mu sampai tiba waktu-Mu bagiku. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Oh, ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Oh, senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Baiklah, saat ini
Kita mau sungguh-sungguh mengambil waktu untuk duduk diam di kaki Tuhan. Kita mau datang mencari wajah Tuhan. Kita mau menanti-nantikan Tuhan berbicara bagi setiap kita lewat kebenaran firman-Nya. Mari siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah Bapa yang Maha Agung, Allah Bapa yang Maha Mulia. Kembali saat ini kami semua ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan. Dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami. Kami mau menanti-nantikan firman-Mu. Dan kami percaya Bapa akan membelas kasihani kami, di mana Roh Kudus Tuhan akan mengurapi setiap kami, supaya ketika kami mendengar kebenaran firman Tuhan ini, kami boleh mengerti, lalu kami mau hidup seturut dengan firman-Mu. Maafkan kami Bapa dari semua ketidaktepatan hidup kami, apapun yang kami lakukan, tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Bapa di sorga. Ampunilah kami. Layakkanlah kami di hadapan-Mu senantiasa. Lalu kami mau menantikan Bapa berbicara bagi kami. Yang Maha Mulia Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga. Hamba-Mu ini hanyalah alat. Hamba tidak dapat berbuat apa-apa. Hamba tidak dapat berkata-kata apa-apa kalau Bapa tidak menaruh perkataan itu dalam mulut hamba. Roh Kudus Tuhan kiranya mengurapi hamba, memberikan kepada hamba hikmat sorgawi, supaya hamba berbicara, menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa menjadi orang Kristen yang benar, menjadi orang percaya yang benar, atau menjadi anak-anak Tuhan yang benar, itu tidak cukup hanya karena kita rajin ke gereja, saudaraku. Ya, jangan merasa kita sudah menjadi orang Kristen yang benar. Jangan merasa kita sudah menjadi orang percaya yang benar, atau sudah menjadi anak-anak Tuhan yang benar hanya karena kita rajin ke gereja. Saudara, hal ini yang sering kali tidak disadari oleh kita semua yang hidup sebagai orang percaya, yang hidup sebagai orang Kristen, atau yang hidup sebagai anak-anak Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengerti secara benar bahwa menjadi orang Kristen yang benar, atau menjadi Kristen yang sejati, menjadi orang percaya yang sejati, menjadi anak-anak Tuhan yang sejati, itu artinya semakin hari segenap hidup kita harus terlihat semakin seperti Kristus, harus terlihat semakin serupa dengan Kristus. Karena inilah yang harus kita capai. Hidup sebagai orang percaya, hidup sebagai orang Kristen, atau hidup sebagai anak-anak Tuhan itu tidak memiliki tujuan hidup yang lain selain adanya perubahan diri, adanya pembaharuan yang terus terjadi dari hari lepas hari, supaya manusia batinnya kita ini semakin hari akan terlihat semakin seperti Kristus. Karena targetnya itu, saudaraku, yang benar-benar harus kita capai ketika kita berada di balik kematian nanti. Targetnya itu, kita harus ditemukan oleh Allah Bapa di sorga sempurna seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Target inilah yang harus kita capai. Atau dengan kata lain, inilah yang harus menjadi satu-satunya tujuan hidup kita sebagai orang percaya. Satu-satunya tujuan hidup kita sebagai
orang Kristen. Satu-satunya tujuan hidup kita sebagai anak-anak Allah Bapa di sorga harus sempurna seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Nah, oleh sebab itu setiap hari ketika kita masih memiliki kesempatan hidup di dunia ini, kesempatan ini kita harus pakai secara benar supaya setiap hari kita mengalami pembaharuan di dalam kehidupan kita. Kita mengalami perubahan demi perubahan di dalam kehidupan kita. Dan perubahan inilah yang harus membuat manusia batinnya kita semakin hari semakin dimurnikan. Sehingga semakin hari kita akan semakin seperti Kristus. Jadi kalau di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-16, firman Tuhan katakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara perhatikan itu, kita tahu bahwa masa hidup kita di dunia ini tidak akan lama, saudaraku. Firman Tuhan katakan hanya 70 tahun. Tetapi tidak semua orang bisa mencapai target 70 tahun, saudaraku. Kenapa saya katakan demikian? Karena hari-hari ini saya seringkali dikejutkan dengan berita-berita kematian dari orang-orang yang ada di sekitar saya. Ya, mereka sahabat baik saya, mereka teman sekolah yang akrab. Ada juga sahabat-sahabat terbaik di dalam lingkungan dunia musik, saudaraku. Dan di dalam 1-2 minggu terakhir ini, saudaraku, saya selalu dikejutkan dengan berita-berita duka cita dari sahabat-sahabat terbaik saya ini. Saudaraku, apalagi kalau dilihat dari faktor usianya, mereka belum sampai 70 tahun. Hal ini membuktikan kepada kita semua bahwa sekalipun firman Tuhan katakan masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Itu kan yang dikatakan di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Perhatikan ada kalimat terakhir. Berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Artinya setiap saat, saudaraku, kematian itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, sebelum waktu itu tiba di dalam kehidupan kita, seharusnya kita mempersiapkan kehidupan kita. Karena target yang harus kita capai selama kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini, semakin hari kita harus terlihat semakin seperti Kristus. Jadi kalau firman Tuhan katakan tadi, ya, di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ini artinya, saudaraku, selama kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Bapa di sorga, selama kita masih memiliki nafas hidup ini, yang harus kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh itu adalah bagaimana supaya manusia batinnya kita itu terus dibaharui dari sehari ke sehari. Ini target utama dalam hidup kita. Harus ada pembaharuan di dalam manusia batinnya kita, supaya semakin hari manusia batinnya kita itu akan terlihat semakin seperti Kristus. Oleh sebab itu, saudaraku, dengan bergantinya hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kita harus semakin menyadari bahwa manusia lahiriah kita ini semakin hari semakin merosot. Tidak ada lagi kebanggaannya, saudaraku. Kalau manusia lahiriah kita sudah semakin hari semakin merosot, apa yang mau kita banggakan dengan manusia lahiriah kita? Tidak ada yang dapat dibanggakan, saudaraku.
Bahkan di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10 tadi dikatakan masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Mari kita perhatikan kalimat selanjutnya. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Perhatikan itu saudaraku. Kalau sudah 70-80 tahun, tidak ada sesuatu yang bisa kita banggakan lagi di dalam hidup kita, saudaraku. Firman Tuhan katakan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Dan ini tidak salah. Jangankan 70-80 tahun. 40, 50, 60 tahun saja kebanggaannya sudah mulai kesukaran dan penderitaan, saudaraku. Karena di usia 40 tahun saja sudah mulai diabetes, sudah mulai hipertensi, sudah mulai asam urat, sudah mulai kolesterol, dan berbagai gangguan-gangguan fisik lainnya yang bisa kita rasakan kalau sudah mulai memasuki usia 40 tahun ke atas, saudaraku. Jadi tidak ada kebanggaan sama sekali, saudaraku. Nah, seharusnya sebagai orang percaya kita menyadari akan hal ini. Sehingga ketika kita menyadari akan hal ini, kita tahu bahwa masa hidup kita di dunia ini sangat singkat. Dan seperti yang firman Tuhan katakan, berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Maka mari kita mempersiapkan hidup kita dengan benar di hadapan Tuhan. Kita terus berjuang, saudaraku, setiap hari. Supaya manusia batinnya kita ini semakin hari semakin mengalami pembaharuan, semakin hari semakin dimurnikan, saudaraku. Ini yang harus kita perjuangkan dan bukan yang lain, ya. Satu hal ini yang harus kita perjuangkan. Saya katakan tadi supaya semakin hari kita akan semakin terlihat seperti Kristus. Ini target yang harus kita capai. Kalau kita merasa kita ini orang Kristen, orang percaya, kita ini anak-anak Tuhan. Kalau kita merasa bahwa kita ini telah dipilih dari semula untuk menjadi serupa dengan Kristus, maka kita harus berjuang untuk satu hal ini. Dan bukan yang lain, saudaraku. Bukan yang lain. Firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 29, kalau kita membacanya dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi ketika kita hidup sebagai orang Kristen, kita hidup sebagai orang percaya, atau kita hidup sebagai anak-anak Allah, kita harus menyadari panggilan kita itu untuk menjadi serupa dengan Kristus, saudaraku. Kalau kita harus menjadi serupa dengan Kristus, lalu bagaimana? Dampaknya apa? Kalau pada akhirnya Allah Bapa di sorga tidak menemukan kita serupa dengan Kristus. Kalau ternyata hidup kita ditemukan tidak menjadi serupa dengan Kristus, itu artinya kita menjadi orang percaya yang terhilang. Kita menjadi orang Kristen yang terhilang. Kita menjadi anak-anak Allah yang terhilang, saudaraku. Dan dapat saya pastikan, kalau hidup kita tidak semakin hari semakin serupa dengan Kristus, dapat dipastikan kita akan terhilang. Kita akan terhilang. Kalau sampai kita menjadi orang yang terhilang, ya, terhilang ini artinya terbuang dari hadirat Allah. Terhilang artinya tidak diterima di dalam kerajaan Allah. Terhilang artinya akan terbuang ke dalam kebinasaan kekal, saudaraku. Jadi jangan bangga kita ini orang Kristen, kita ini orang percaya, kita ini anak-anak Allah, lalu kita merasa kita sudah memiliki jaminan keselamatan di dalam Kristus. Saudara, tuntutannya sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Allah, supaya bisa menerima keselamatan di dalam Kristus, yaitu harus menjadi serupa dengan Kristus. Jadi sebagai orang percaya, apalagi kalau kita sudah mengambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan,
Jangan merasa bahwa ketika kita sudah melayani Tuhan, lalu kita tidak bisa terhilang. Jangan merasa ketika kita sudah menjadi aktivis di gereja, kita sudah menjadi majelis gereja, kita sudah menjadi penatua, kita sudah menjadi worship leader, singer, pemain musik, atau kita sudah menjadi pendeta sekalipun, lalu kita tidak bisa terhilang. Saudaraku, apapun tugas pelayanan kita sebagai aktivis di dalam gereja, apapun itu tanggung jawab kita, entah kita itu majelis gereja, penatua, worship leader, singer, atau aktivis yang lainnya, bahkan pendeta sekalipun, kita tetap bisa terhilang dari hadapan Tuhan kalau di balik kematian nanti Allah Bapa di sorga tidak menemukan hidup kita serupa dengan Kristus, maka dapat dipastikan kita akan terhilang atau kita tidak akan diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Saudaraku, jadi kalau kita ini hanya menjadi orang percaya, orang Kristen, anak-anak Tuhan yang rajin ke gereja hari Minggu, lalu setelah pulang dari gereja kita hidup lagi, mengikuti kata hati kita, mengikuti hawa nafsu diri kita sendiri, kita hidup mengikuti keinginan-keinginan diri kita yang dipenuhi dengan berbagai keinginan daging, maka cara hidup kita seperti itu tidak berbeda dengan cara hidup anak-anak dunia pada umumnya, saudaraku. Karena ternyata kita hidup hanya sebatas hidup sebagai orang yang beragama Kristen. Artinya kalau hari Minggu itu pergi ke gereja, tetapi pulang gereja hidup lagi seperti biasa, seperti anak-anak dunia pada umumnya. Dan kita sama sekali tidak pernah memperkarakan bahwa hidup sebagai orang Kristen itu berarti harus hidup seperti Kristus. Itu arti Kristen yang sesungguhnya. Jadi kalau kita hanya menjadi orang Kristen, tetapi kita tidak pernah mau berjuang untuk menjadi seperti Kristus, apakah pantas kita disebut orang Kristen? Karena Kristen itu berarti sama seperti Kristus. Jadi mari kita perkarakan akan hal ini, saudaraku. Mari kita periksa segenap kehidupan kita. Apakah hidup kita sudah semakin serupa dengan Kristus, sudah semakin seperti Kristus atau belum, saudaraku? Kalau belum, seharusnya kita gentar. Karena kalau belum berarti kita tidak akan bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Jadi kalau kita menganggap kita ini hidup sebagai orang yang beragama Kristen, firman Tuhan menasihatkan kita dengan sangat tegas, dan ini merupakan perkataan Tuhan Yesus, saudaraku. Di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 20, firman Tuhan katakan, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya mau katakan, yang menyampaikan akan hal ini adalah yang mulia Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ini sebagai satu peringatan keras kepada kita semua yang hidup sebagai orang Kristen atau yang hidup sebagai orang percaya atau dapat dikatakan yang hidup sebagai anak-anak Allah. Ini merupakan peringatan yang sangat keras, saudaraku, kepada kita semua. Karena dikatakan apa? Jika hidup keagamaan kita tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka sesungguhnya kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kalau Tuhan Yesus telah menyampaikan akan hal ini, lalu bagaimana mungkin saat ini kita bangga sebagai orang Kristen atau sebagai orang percaya atau sebagai anak-anak Allah, lalu kita berpikir asal percaya saja kepada Yesus, lalu nanti mati pasti masuk surga. Saudaraku, kalau ada yang mengajarkan seperti ini, asal percaya saja pada Yesus, nanti mati pasti masuk surga, saya mau katakan kalau ada yang mengajarkan seperti ini, itu adalah penyesatan. Sekali lagi, itu adalah penyesatan. Kristus katakan, jika hidup keagamaanmu
tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi dengan demikian saudaraku, sekarang kita bisa mengerti. Hidup sebagai orang Kristen, hidup sebagai orang percaya, hidup sebagai anak-anak Allah, standarnya itu berarti kehidupan kita harus sama seperti Kristus. Jika kurang dari ini saudaraku, kita tidak bisa diterima di dalam kerajaan sorga. Itulah kenapa firman Tuhan katakan di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya hidup sebagai orang Kristen, hidup sebagai orang percaya, hidup sebagai anak-anak Allah, yang kita kenakan di dalam kehidupan kita bukan pikiran kita sebagai manusia biasa. Tetapi ketika kita berkata kita ada di dalam Kristus, kita percaya kepada Kristus, maka kita harus hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Dan ingat baik, segala sesuatu yang kita lakukan di dalam hidup ini, jika itu tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus, jika itu tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah Bapa di sorga, maka itu adalah dosa. Firman Tuhan katakan apa? Upah dosa adalah maut. Oleh sebab itu saudaraku, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita bahwa ketika kita hidup sebagai orang Kristen, kita hidup sebagai orang percaya, kita hidup sebagai anak-anak Allah, kita harus berjuang supaya di sisa umur hidup kita harus terlihat semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan ketika waktu Bapa di sorga tiba bagi kita, Bapa menemukan kehidupan kita sempurna sama seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Barulah kita bisa diterima di dalam kerajaannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita arahkan hati kita kepada Bapa di sorga. Kita mengangkat tangan di hadapan Bapa dan percayalah, ketika kita mengangkat tangan, tandanya kita menyerah di dalam tangan Allah Bapa di sorga. Maka Bapa berkenan menurunkan tangannya dan memberkati kita semua. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua, dan memberkati kehidupan kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin.